Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di video ini kami berdua akan menjelaskan eh, tentang judul yang telah diberikan oleh eh, dosen, yaitu serangan dan deteksi port scanning menggunakan Wireshark dan Snort. Sebelumnya perkenalkan kami eh, terlebih dahulu. Saya Abdul Halik Hartono dan di samping saya Eka Tanduklangi. Sebelum Sebelum masuk ke materi, saya akan membacakan terkait daftar isi yang ada pada presentasi ini. Yang pertama itu ada pendahuluan, kemudian penjelasan aplikasi, kemudian prototipe simulasi, kemudian implementasi dan uji coba, kesimpulan, referensi, dan yang paling terakhir itu lampiran. Masuk ke pendahuluan. Wireshark dan Snort merupakan dua alat penting dalam mendeteksi aktivitas jaringan. Wireshark yang berjalan di Windows itu digunakan untuk menangkap dan menganalisis lalu lintas data secara real time dengan tampilan visual yang informatif. Terus untuk Snort sendiri itu kami melakukan simulasinya di Kali Linux menggunakan VirtualBox yang berperan sebagai Snort sendiri berperan sebagai Network Intrusion Detection System atau NIDS yang mampu mendeteksi ancaman berdasarkan aturan atau rules yang telah ditentukan seperti port scanning ataupun sniffing. Dengan menggabungkan keduanya dalam satu jaringan, analisis lalu lintas data dan deteksi serangan dapat dilakukan secara lebih efektif dan komprehensif. Selanjutnya, untuk penjelasan tools Wireshark akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan pengertian dari Wireshark. Nah, Wireshark ini adalah penganalisis protokol jaringan yang digunakan untuk merekam dan menganalisis lalu lintas jaringan secara real time. Nah, Wireshark ini adalah alat untuk menangkap dan menganalisis data yang lewat di jaringan komputer secara real time. Nah, alat ini membantu melihat apa saja yang sedang dikirim dan diterima dalam jaringan, termasuk protokol, IP address, port, dan isi paket data. Pengertian Snort akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk Snort itu adalah sistem dan pencegahan intrusi jaringan (IDS) atau IPS yang bersifat open source yang digunakan untuk memantau lalu lintas jaringan dan mendeteksi aktivitas yang mencurigakan atau berbahaya. Dengan kata lain, Snort ini bisa berfungsi seperti sebagai penjaga sistem jaringan yang dapat mendeteksi bahkan sampai bisa memblokir potensi ancaman seperti serangan atau aktivitas lainnya. Masuk ke slide selanjutnya, yaitu prototipe simulasi, yang dimana kami telah melakukan 3 simulasi dan sudah menyimpulkan langkah-langkah apa saja yang kami lakukan pada saat melakukan implementasi dan uji coba. Gambar yang pertama itu adalah alur dari simulasi deteksi port scanning menggunakan Wireshark. Terus gambar yang kedua itu adalah alur atau langkah-langkah dari simulasi serangan sniffing menggunakan Wireshark. Kemudian gambar yang ketiga ini adalah alur simulasi deteksi port scanning menggunakan Snort. Untuk langkah-langkah ini mungkin hanya secara garis besarnya saja. Nanti penjelasan untuk penjelasan lebih lanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya untuk simulasi yang menggunakan tools Wireshark atau aplikasi Wireshark, dan untuk aplikasi Snort itu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Masuk ke langkah-langkahnya secara garis besar untuk deteksi port scanning menggunakan Wireshark itu yang pertama kita menjalankan Zenmap. Zenmap ini sendiri adalah
aplikasi bawaan Windows yang berfungsi untuk melakukan Nmap. Kemudian kita memasukkan Nmap apa yang ingin kita lakukan dan memilih IP target yang ingin kita targetkan untuk Nmap itu, Nmap yang sudah dimasukkan. Kemudian kita memilih jenis scan-nya terlebih dahulu. Sebelum menjalankan scan, kita memilih intense scan agar scan yang dilakukan oleh Zenmap, oleh aplikasi Zenmap itu bisa lebih bagus begitu. Kemudian yang keempat itu Wireshark diaktifkan. Kemudian mulai capture pada interface WiFi yang aktif. Jadi kalau kita ingin melakukan Nmap itu kita harus berada pada jaringan yang sama. Dua device berada pada jaringan yang sama untuk melakukan simulasi ini. Kemudian yang kelima, ini adalah Nmap serangan Nmap yang kita lakukan, yang dimana kita mendeteksi paket SYN. Jadi Wireshark ini mendeteksi paket SYN yang dilakukan oleh si penyerang. Kemudian yang keenam, langkah yang terakhir itu kita menyimpulkan aktivitas scanning dari pola paket yang dilakukan oleh si penyerang. Kemudian untuk serangan sniffing itu masih sama, kita melakukan serangan sniffing untuk device yang berbeda. Jadi yang pertama itu kita kita melakukan mengaktifkan Wireshark-nya terlebih dahulu, kemudian sama tadi kita mengaktifkan Wireshark-nya terlebih dahulu dan mulai capture untuk interface WiFi yang aktif. Kemudian korban akan melakukan akses pada situs HTTP. Jadi bukan HTTPS karena HTTP itu belum ada security secure-nya. Kemudian si korban melakukan login ke situs HTTP, misalnya login test atau login apalah yang bisa memasukkan username dan password. Kemudian yang berperan sebagai attacker itu menjalankan Wireshark-nya. Nah, sama seperti langkah yang keempat tadi, kita menjalankan Wireshark dan mulai capture WiFi. Kemudian yang keempat itu kita memfilter paket untuk HTTP post. Ini ada komen yang dimasukkan di display filter untuk mencari HTTP post dari si korban tadi. Kemudian kita melakukan analisis format data. Jadi di sini setelah kita melakukan keempat langkah ini akan didapatkan username, kemudian password si korban yang telah melakukan login test pada situs HTTP yang tidak menggunakan security secure. Kemudian yang keenam, kita menyimpulkan keberhasilan sniffing pada data pada jaringan HTTP yang tidak terenkripsi karena belum ada security secure-nya. Kemudian untuk alur simulasi deteksi port scanning menggunakan Schnorr itu saya melakukannya di Kali Linux. Jadi terminal 1 itu melakukan Nmap. Jadi kita pada terminal 1 ini sebagai Nmap sender alias kayak terminal 1 ini melakukan Nmap begitu. Kemudian terminal 2 ini mengaktifkan Schnorr-nya. Terminal 1 dan terminal 2 ini perlu diingat harus terhubung pada satu jaringan
IP pada satu jaringan lokal untuk melakukan Nmap dan akan tercapture di terminal yang telah mengaktifkan Snort. Jadi kita melakukan Nmap. Di sini sudah saya tulis Nmap dan Nmap apa yang saya lakukan. Kemudian saya memilih memilih IP target yang sudah saya tentukan. Kemudian uh, Snort akan mengcapture jenis Nmap apa yang dilakukan attacker pada alert JSON. Jadi alert JSON ini adalah library tambahan untuk Snort agar ketika si attacker melakukan Nmap bisa terbaca oleh Snort, kemudian tercapture dan memberikan alert tentang Nmap apa atau port scan apa yang dilakukan si attacker yang di terminal 1 ini. Kemudian di sini muncul TCP SYN. Nmap SS ini maksudnya si attacker ini mencoba sinkron pada IP yang telah ditargetkan, tapi tercapture oleh Snort. Jadi Snort itu mengeluarkan informasi berupa TCP SYN. Kemudian slide berikutnya itu masuk pada implementasi dan uji coba menggunakan Wireshark. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan simulasi serangan port scanning menggunakan Zenmap dan Wireshark sebagai monitoring capture-nya. Nah, di slide ini kita melihat simulasi serangan port scanning menggunakan Zenmap dengan Wireshark sebagai alat monitoring capture-nya. Nah, saat melakukan scanning, Wireshark merekam adanya TCP sign yang dikirim ke berbagai berbagai port pada target. Nah, pola ini sesuai dengan teknik stealth scan, yaitu ketika permintaan koneksi TCP dikirim tanpa menyelesaikan proses handshake. Nah, dengan melihat pola pengiriman TCP sign ke banyak port secara berurutan, kita bisa mengetahui bahwa sedang terjadi aktivitas scanning, dan ini adalah bentuk serangan yang umum dilakukan untuk memetakan port terbuka dalam sebuah jaringan. Nah, dalam analisis ini kita fokus pada satu paket TCP yang tertangkap oleh Wireshark. Nah, terlihat bahwa source portnya itu 39290 dan destination portnya itu 7680. Nah, ini berarti komputer kita mencoba membuka koneksi ke port 780 di mesin target. Nah, adapun flag sign-nya ini menandakan bahwa paket ini adalah permintaan awal untuk koneksi TCP, dan ini merupakan indikator utama dari aktivitas port scanning. Nah, adapun sequence number dan acknowledgement-nya itu masih 0, menunjukkan bahwa koneksi belum benar-benar terjadi dan hanya mengirim permintaan awal saja. Nah, adapun di sini simulasi serangan sniffing pada login page dan Wireshark sebagai monitoring capture. Nah, gambar di sini menunjukkan bahwa halaman login page dari sebuah website masih menggunakan HTTP, bukan HTTPS. Nah, kita bisa melihat ada dua kolom di sini, ada username dan password. Nah, ini adalah
Ini nih data yang nantinya akan dikirim ke server tanpa enkripsi, sehingga mudah disadap oleh siapapun yang berada di jaringan yang sama. Nah, adapun hasil form submitnya itu menampilkan setelah penggunaan menekan tombol login. Nah, karena menggunakan HTTP, data login langsung dikirim melalui metode HTTP POST dan paket ini akan lewat di jaringan tanpa enkripsi. Nah, inilah yang akan kita tangkap di Wireshark. Nah, di sini memperlihatkan antarmuka Wireshark saat proses sniffing berlangsung. Nah, di sini kita melihat daftar paket dan salah satunya menggunakan HTTP POST dari from login tadi. Nah, Wireshark menampilkan informasi seperti source IP, destination IP, dan protokol yang digunakan. Nah, paket ini bisa dianalisis lebih lanjut. Di sini memperlihatkan detail isi paket HTTP POST tersebut. Nah, di bagian ini Wireshark secara implisit menampilkan parameter utama, parameter username dan password yang dikirim dari from login. Nah, di sini memperlihatkan fitur follow TCP di stream Wireshark di mana seluruh percakapan HTTP antara klien dan server bisa dilihat. Nah, terlihat jelas request post ke halaman login lengkap dengan data login yang dikirimkan. Ini mempermudah penyerang membaca informasi sensitif dengan cepat. Nah, di gambar ini memperlihatkan payload HTTP secara utuh. Nah, username dan password korban terlihat dengan jelas di bagian bawah karena dikirim dalam bentuk biasa. Nah, ini membuktikan bahwa serangan sniffing menggunakan Wireshark sangat efektif jika website tidak menggunakan HTTPS. Untuk simulasi serangan port scanning menggunakan Mmap dan Snort akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Berikutnya, simulasi serangan port scanning menggunakan Nmap dan Snort sebagai monitoring capture. Jadi saya melakukan serangan port scanning menggunakan Nmap dan Snort sebagai monitoring capture-nya. Snort sendiri ini semacam hampir sama dengan Wireshark, dia juga bisa memonitoring capture, cuman Wireshark itu lebih banyak dan lebih banyak aktivitas yang bisa Wireshark jangkau ketimbang Snort itu sendiri. Jadi Snort ini perlu beberapa tambahan rule untuk bisa mendeteksi dan memberikan alert ketika attacker itu melakukan serangan begitu. Masuk ke simulasinya, yang pertama itu kita memastikan bahwa Kali Linux itu memiliki interface ETH0 dengan IP jaringan yang ada pada device. Dalam hal ini IP-nya yaitu 192.168.1.12. Kemudian saya karena ini jaringan, jadi saya mencari IP gateway yang sama yang ada pada jaringan ini. Dengan cara pertama-tama itu saya mengetikkan IP A untuk melihat IP address saya yang ada pada Kali Linux ini, yang ada pada device yang mengaktifkan Kali Linux ini, dan akan tertampil keseluruhan IP yang ada pada Kali Linux ini. Kemudian kita lakukan lagi IP root crypt default untuk melihat IP gateway yang ada pada device ini. Di sini kita sudah bisa melihat bahwa
defaultnya itu ada IP gateway-nya itu sama saja. IP default sama IP gateway itu adalah 192.168.1.1 di ETH0, yaitu jaringan lokal yang saya gunakan di device ini. Kemudian kami mengaktifkan Snort. Kita diarahkan untuk mengaktifkan Snort. Perlu kalian ketahui, saya menggunakan Snort luas sebagai kayak penyimpan alert yang agar penyimpan rules yang saya tambahkan untuk mendeteksi si attacker melakukan Nmap berupa jenis apa. Jadi si attacker melakukan Nmap dan akan dideteksi oleh Snort yang telah ditambahkan rules yang sudah saya tambahkan. Kemudian ini min-i ETH0 itu jaringan lokal yang dipakai. Kemudian min-a JSON itu semacam alertnya. Jadi kalau misal kita mengaktifkan Snort-nya tanpa JSON ini akan tidak tertampil bahwa si attacker itu melakukan Nmap jenis apa. Jadi perlu ditambahkan alert supaya agar tertampil Nmap jenis apa yang sedang dilakukan oleh si attacker ini. Kemudian selanjutnya saya melakukan Nmap. Kami melakukan Nmap berupa dengan jenis Nmap scene sama seperti implementasi ataupun uji coba yang sebelumnya pada Wireshark, dengan mengetikkan Nmap min ss kemudian IP gateway yang sudah saya perlihatkan di gambar pertama tadi. Kemudian di sini akan tertampil paket-paket port apa saja yang terbuka. Jadi setelah saya menjalankan Snort, saya melakukan Nmap, kemudian pada terminal yang mengaktifkan Snort itu akan tertampil rules yang sudah ditambahkan pada Snort Lua dan alert JSON tadi akan tertampil pada seperti gambar yang saya perlihatkan ini. Di sini ada paket ICMP dan TCP. Kemudian untuk berikutnya kita melakukan analisis paket pada Snort. Untuk entry ICMP pada gambar ini, Snort mencatat paket ICMP dengan penjelasan timestamp itu seperti ini. Itu adalah waktu deteksi. Kemudian ada juga paket number 10, yaitu nomor urut paket di sesi capture, kemudian panjang byte-nya, kemudian alamat si pengirim, kemudian alamat multicast, dan kemudian alamat multicast, site rules ICMP yang sudah dideteksi di local rules, dan perlu kalian ketahui bahwa rule ini hanya mendeteksi, bukan memblokir. Jadi artinya Snort ini hanya melihat dan melaporkan sebuah pesan ICMP, tidak melakukan blokir. Terus paket selanjutnya itu adalah TCP. Pada entry TCP ini, Snort mencatat sama seperti yang tadi, waktu deteksinya, nomor paketnya, kemudian alamat si pengirim, alamat IP si pengirim, kemudian port tujuannya, kemudian rule TCP scan detected, artinya dia mendeteksi rule TCP SYN, kemudian aksinya diizinkan.
Kemudian ini menunjukkan bahwa snort itu mendeteksi TCP/SYN bagian dari upaya port scanning atau koneksi ke port yang dituju dengan dan mencatatnya sebagai rule SYN scan yang telah terdefinisikan pada snort luas snort yang sudah saya buat untuk diisi rules sebelum saya melakukan uji coba. Masuk ke slide berikutnya yaitu kesimpulan. Jadi kami mengambil setelah melakukan uji coba dan simulasi, kami mengambil kesimpulan bahwa Wireshark dan Snort ini merupakan dua tools yang saling melengkapi dalam pemantauan dan pengamanan jaringan. Kalau untuk Wireshark itu unggul dalam menganalisis lalu lintas data secara rinci dan visualnya. Kemudian sehingga memudahkan pengguna memahami apa yang terjadi di dalam jaringan. Kalau sedangkan Snort itu Snort berfungsi sebagai sistem deteksi intrusi yang secara otomatis mengidentifikasi dan mencatat aktivitas mencurigakan berdasarkan rules yang telah ditentukan. Jadi perlu beberapa penambahan alert pada library seperti yang saya perlihatkan tadi, Snort Lua lebih tepatnya. Perlu penambahan alert untuk mendeteksi segala macam aktivitas yang dilakukan oleh si attacker yang mencoba melakukan port scanning untuk device yang mereka tuju begitu. Dengan demikian, kombinasi keduanya memberikan pendekatan yang kuat dan efisien dalam mendeteksi serta menganalisis ancaman jaringan secara menyeluruh. Jadi mohon maaf Bapak dosen, kami belum bisa maksimal untuk penerapan Snort Lua itu karena menurut kami pengetahuan kami itu belum sampai untuk bisa mendeteksi serangan sniffing yang sama kami lakukan tadi untuk Wireshark, tapi kami itu tidak bisa melakukan untuk Snort itu sendiri karena perlu beberapa penambahan rules alert dan berbagai macam sinkronisasi yang lumayan agak panjang dan pengetahuan kami belum sampai ke situ. Jadi mohon maaf atas kekurangannya. Kemudian ini adalah referensi kami dari penelitian-penelitian terdahulu dan lampiran ini adalah gambar kegiatan pengerjaan judul ini dan saya mencantumkan link YouTube untuk tutorial menggunakan Wireshark dan Snort. Terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.